Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang unsur dan fitrah manusia sejak awal penciptaannya. Anggota kelompok terdiri dari pertama Nariska Anandayandi, kedua Irena Mardiatul Laili, yang ketiga Bilqis Nurul Aziza, dan yang keempat Rizkia Tajrin. Unsur penciptaan manusia. Unsur penciptaan manusia diantaranya adalah tanah, air, udara, serta unsur bumi lainnya. Allah menyebutkan di dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 28-29 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalam ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud." Sebenarnya proses penciptaan manusia telah disebutkan di dalam Quran Surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 12-14. Ayat ke-12 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Selanjutnya ayat ke-13 berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin." Yang artinya, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan di dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Di dalam ayat 14 berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Yang berarti, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Ada 3 hal di dalam Al-Quran yang merupakan bahan dasar penciptaan manusia. Yang pertama, air. Air menjadi komponen esensial dalam penciptaan manusia. Begitu juga makhluk lain yang ada di dunia. Hal ini seperti dipertegas di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 30. Sementara untuk penciptaan manusia, Allah mempersempit unsur air, seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat Abasa surat ke-80 ayat 19, yaitu Allah menciptakan manusia dari air mani. Dalam kaitannya dengan asal muasal makhluk hidup, ayat di atas menegaskan bahwa semua makhluk hidup di bumi ini diciptakan dari air sebagai unsur utama dari setiap sel makhluk hidup. Untuk itu, 50-90% berat makhluk hidup disumbang oleh air. Yang kedua, tanah. Dalam penciptaan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia, beberapa ayat Al-Quran menyatakan pentingnya unsur lain selain air, yaitu tanah liat. Seperti diterangkan dalam Quran Surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 12, ayat ini mengindikasikan bahwa tanah mengandung unsur-unsur yang diperlukan bagi proses kehidupan. Sifat tanah banyak mengandung atom, metal, maupun metaloid yang sangat diperlukan sebagai katalis dalam proses reaksi kimia maupun biokimia untuk membentuk molekul-molekul organik atau jasad yang lebih kompleks. Unsur ketiga yang merupakan bahan dasar penciptaan manusia adalah ruh. Dalam penciptaan manusia, ruh atau jiwa yang paling terakhir dipasang ke dalam jasad manusia. Pemasangan terakhir ruh yang merupakan unsur non-material selain air dan tanah ini dijelaskan dalam Quran
Surat As-Sajdah ayat 7-9. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kehidupan manusia dimulai ketika ruh ditiupkan ke dalam jasad yang sedang dalam penyempurnaannya di rahim. Ketika ruh tersebut masuk, saat itu manusia dikatakan sudah menjalani kehidupannya. Asal-usul kejadian manusia dalam Al-Quran. Proses kejadian manusia pertama yaitu Adam disebutkan dalam Quran surat As-Sajdah ayat 7 yang artinya yang membuat sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian dilanjutkan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 26 yang artinya dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan dipertegas dalam sebuah hadis yang artinya sesungguhnya manusia itu berasal dari Adam dan Adam itu diciptakan dari tanah. Hadis riwayat Bukhari. Proses kejadian manusia kedua yaitu Siti Hawa disebutkan dalam Quran surat Yasin ayat 36 yang artinya Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Kemudian dilanjutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 1 yang artinya hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripadanya keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Dan diperjelas oleh salah satu hadis yang artinya maka sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian proses kejadian manusia ketiga yaitu semua keturunan Adam dan Hawa disebutkan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 dan disebutkan dalam salah satu hadis Nabi yang artinya telah bersabda Rasulullah SAW dan dialah yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya seorang di antara kamu dikumpulkannya pembentukannya, kejadiannya dalam rahim ibunya atau embrio selama 40 hari. Kemudian selama itu pula yakni 40 hari dijadikan segumpal darah. Kemudian diutuslah beberapa malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya untuk menuliskan atau menetapkan 4 kalimat atau 4 macam, yaitu rezekinya, ajalnya atau umurnya, amalnya, dan baik buruk atau nasibnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dilanjutkan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 6 yang artinya dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan, yakni kegelapan dalam perut, kegelapan dalam selimut yang menutup anak rahim. Maksud dari 3 kegelapan itu yaitu dinding bagian dalam perut ibu, dinding uterus, dan membran amniokorionik. Allah tidak menciptakan manusia dengan begitu saja. Manusia diciptakan melalui fase-fase, yaitu yang pertama nutfah. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an tentang min nutfatin amsaj dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 bahwasanya nutfain amsaj adalah sperma laki-laki dan sel telur perempuan yang telah bertemu dan terjadi pembuahan, kemudian terjadi perubahan dari kejadian satu kepada yang lain, dan dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Kemudian alaqah, secara bahasa mempunyai arti mengambang atau menempel, secara istilah yaitu bahan dasar bayi yang berupa sel tunggal. Dalam istilah biologi disebut zigot, sebagai segumpal darah, disebutkan dalam Quran surat Al-Alaq ayat 2. Selanjutnya, mudghah memiliki arti segumpal darah, fase di mana terbentuk lengkungan dengan penampakan gelembung-gelembung serta alur-alur. Disebutkan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 14. Dan yang terakhir, peniupan ruh. Ruh merupakan penggerak dan pertanda dari kehidupan seorang hamba. Tanpa adanya ruh, maka
jasad yang terbentuk tidak akan sempurna. Disebutkan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 85. Arti fitrah. Al-Qurtubi mengatakan bahwa fitrah bermakna kesucian jiwa dan rohani. Fitrah di sini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditetapkan kepada manusia, yaitu bahwa manusia sejak lahir dalam keadaan suci, dalam artian tidak memiliki dosa. Sementara Ibnu Katsir mengartikan fitrah dengan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tauhid, bahwasanya manusia sejak lahir membawa tauhid, atau paling tidak ia berkecenderungan untuk mengesahkan Tuhannya dan berusaha terus mencari untuk mencapai ketauhidan tersebut. Menurut At-Tabrani mengatakan bahwa fitrah adalah murni atau ikhlas, sebab manusia sejak lahir telah membawa berbagai sifat. Salah satunya adalah kemurnian atau keikhlasan dalam menjalankan aktivitas. Al-Maraghi mengatakan bahwa fitrah mengandung arti kecenderungan untuk menerima kebenaran. Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Muhaimin dan Abdul Mujib membagi fitrah menjadi dua bagian. Yang pertama fitrah al-munazzalah, yaitu fitrah luar yang masuk pada diri manusia. Fitrah ini berupa petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah yang digunakan sebagai kendali dan pembimbing bagi fitrah. Yang kedua fitrah al-warizah, yaitu fitrah inheren dalam diri manusia yang memberi daya akal yang berguna untuk mengembangkan potensi dasar manusia. Muhammad Quraish Shihab mengatakan bahwa fitrah terambil dari kata fatara yang berarti mencipta. Maksudnya adalah menciptakan sesuatu pertama kali tanpa ada contoh sebelumnya. Fitrah juga dapat dipahami dalam arti asal kejadian atau bawaan sejak lahir. Ar-Raghib Al-Asfahani menjelaskan makna fitrah dari segi bahasa dan mengungkapkan kalimat fatarallahul khalaq yang berarti bahwa Allah mewujudkan sesuatu dan menciptakan bentuk atau keadaan yang memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan-perbuatan. Sedangkan dari segi istilah telah disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 30 bahwasanya suatu kekuatan atau daya untuk mengenal mengakui Allah, maksudnya beriman kepadanya, yang menetap atau menancap dalam diri manusia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa makna dari fitrah ialah suatu kekuatan atau kemampuan yang menetap atau menancap pada diri manusia sejak awal kejadiannya untuk komitmen terhadap nilai-nilai keimanan kepada Allah, cenderung kepada kebenaran, dan potensi itu merupakan ciptaan Allah. Fitrah manusia sejak awal penciptaannya. Fitrah berasal dari bahasa Arab yang berarti asal kejadian, kesucian, dan agama yang benar. Fitrah manusia atau asal kejadiannya sebagaimana diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bebas dari noda dan dosa seperti bayi yang lahir dari perut ibunya. Fitrah dengan arti asal kejadian dihubungkan dengan pernyataan seluruh manusia ketika berada di alam arwah yang mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172 sampai 173. Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Ayat 173. Au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim
Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Ya, artinya, atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu yang sesat? Fitrah dengan arti kesucian terdapat dalam hadis yang menyebutkan semua bayi terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dan tergantung oleh kedua orang tuanya akan dijadikan pemeluk Kristen, Yahudi, atau Majusi. Abu Hurairah berkata, Rasulullah telah bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidani aw yunassiranihi aw yumahisani, kama tuntijul bahimatu bahimatan jam'a'a hal tuhisuna fiha min jad'a." Yang artinya, tidaklah setiap anak yang terlahir kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka, kedua orang tuanya lah yang akan menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Seperti hewan melahirkan anaknya yang sempurna, apakah kalian melihat darinya buntung? Fitrah dengan arti agama yang benar, yakni agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah arti yang dihubungkan sebagian penafsir Al-Quran dengan kata fitrah dalam surat Ar-Rum ayat 30, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Macam-macam fitrah. Yang pertama, fitrah beragama, yaitu potensi bawaan yang mendorong manusia untuk selalu pasrah, tunduk, dan patuh kepada Tuhan yang menguasai dan mengatur segala aspek kehidupan manusia. Fitrah berakal budi, yaitu potensi bawaan yang mendorong manusia untuk berpikir dan memahami tanda-tanda keagungan Tuhan yang ada di alam semesta, berkreasi dan berbudaya, serta memahami persoalan dan tantangan hidup yang dihadapinya dan berusaha memecahkannya. Fitrah kebersihan yaitu mendorong manusia untuk selalu komitmen terhadap kebersihan dan kesucian diri dan lingkungannya. Fitrah berakhlak yaitu mendorong manusia untuk berkomitmen terhadap norma-norma atau nilai-nilai dan aturan yang berlaku. Selanjutnya, fitrah kebenaran yaitu mendorong manusia untuk selalu mencari dan mencapai kebenaran. Fitrah kemerdekaan yaitu mendorong manusia untuk bersikap bebas atau merdeka, tidak terbelenggu dan tidak diperbudak oleh sesuatu yang lain kecuali oleh aspirasinya sendiri dan kecintaannya pada kebaikan. Fitrah keadilan yaitu mendorong manusia untuk berusaha menegakkan keadilan di muka bumi. Fitrah persamaan yaitu mendorong manusia untuk mewujudkan pemahaman hak serta menentang hak diskriminasi ras, etnik, bahasa, dan sebagainya serta berusaha menjalin kesatuan dan persatuan di muka bumi. Fitrah individu yaitu mendorong manusia untuk bersikap mandiri, bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan, mempertahankan harga diri dan kehormatannya, serta menjaga keselamatan diri dan juga hartanya. Fitrah sosial yaitu mendorong manusia untuk hidup bersama, bekerja sama, bergotong royong, saling membantu, dan sebagainya. Fitrah seksual yaitu mendorong manusia untuk mengembangkan keturunan atau berkembang biak, melanjutkan keturunan, dan mewariskan tugas-tugas kepada generasi penerusnya. Fitrah ekonomi yaitu mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui aktivitas ekonomi. Fitrah politik yaitu mendorong manusia untuk berusaha menyusun sesuatu kekuasaan dan institusi yang mampu melindungi kepentingan bersama. Dan yang terakhir yaitu fitrah seni, yaitu mendorong manusia untuk menghargai dan mengembangkan kebutuhan seni dalam. Berikut daftar referensi yang kami gunakan. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.